Welcome to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students project, teaching experience, or even parent sharing. Oke, kembali lagi di Prime Talk dengan saya Mr. Moyo, host magang kali ini membawakan acara podcast yang selalu hadir setiap minggunya. Prime Talk Primary Global Mandiri. Sudah nggak terasa sudah berapa ya? 7 bulan kita berjalan. Sudah hampir 30 episode, mungkin minggu depan sudah 30 lebih. Dan untuk episode kali ini episode spesial nih. Kita hadirkan orang-orang di balik layar yang terus berjuang, yang terus membuat acara Prime Talk ini terus hadir. Kita sambut. Kalian namanya apa sih? Oke, kita sambut squad Prime Talk. Sangat luar biasa ya. Oke. Mas, siapa yang belum hadir? Nggak tahu. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya kurang 1 nih. Ya udah. Berarti kali nyusul kali. Oke, boleh ya nyusul ya. Sebelum masuk ke intinya ya, kita akan ngobrol santai lah untuk hari ini. Kita like dulu. Nggak usah, nanti aja. Oke. Yang telat biar menyusul, yang sudah ada mari kita lanjutkan. Oke, mungkin dari ujung bisa perkenalan. Nah dulu tuh. Halo, saya Mr. Yang keras dong, yang keras, biar semangat. Halo, saya Mr. Freddy. Saya bagian editor. Oke, editor nih, keren nih. Cocok mukanya kayak Kang IT. Kadang magang jadi directing. Tim direct banyak job desk ya, Sir ya? Ya, kadang directing, lighting, soundman, terus juga backsound. Oh iya, backsound. Banyak keluhannya. Oke, lanjut yang di belakangnya. Tuh. Oh, tuh ada datang tuh. Nah, ini nih. Kayak gini lah, biasa emang Oh kita. iya, Enggak. Sorry, Bos. Ya walaupun ada yang telat satu, intinya saling melengkapi lah. Soalnya tanpa kita semua kan Prime Talk nggak mungkin berjalan sama 7 bulan. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Yang pakai batik kayak Pak Lurah, silakan. Ada 2 nih. Oh iya. Ini Pak RW, bawa Pak Lurah, atas Pak RW. Oke, silakan. Oh. Halo, saya Mr. Rian, saya juga di bagian editing. Oh, editing merdu ya. Sama mukanya, potongannya sama. Kameramen. Iya, plus kamera. Yang di atas Pak RW. Halo, saya Mr. Datang, membantu Miss Wanti menulis skrip. Bagian writing nih. Lanjut. Oke, halo semuanya. Saya Miss Wantri. Baru gabung berapa ya? Cuma beberapa minggu yang lalu. Saya justru membantu Mr. Tatang jadi skripter. Mantap nih, tulis skrip lagi. Ini yang paling di tengah nih. Halo. Saya Miss Dia. Saya bagian apa ya? Saya bagian Pokoknya paling sibuk deh ya. Oh, oke. Director ya intinya ya. Oke, selanjutnya. Hai semuanya, saya Miss Shirley, duet maut sama Mr. Ogat. Kita koordinator. Apa nih? Koordinator. Kolor ya. Oke, lanjut. Yang paling ganteng nih, biasa nih. Saya Mr. Boy. Di sini saya bantu editing aja. Oke, editor. Sama semuanya. Tapi kalau ada makanan, bantu makan. Oke, lanjut nih. Oh, yang sini dulu deh. Yang di tengah nih yang pakai. Oke, halo Sobat Glory, saya Mr. Aldi. Alhamdulillah di Prime Talk saya sebagai apa ya? Script writing kali ya, content creator. Bahasa kerennya. Sekarang yang terakhir senior saya yang sangat saya hormati. Ini bisa memperkenalkan diri nih. paling kelihatan ya. Apa nih? Silakan, Zen. Halo semua, perkenalkan nama saya Mr. Douglas, sama Miss Shirley Color. Wih, Kang telepon ya. Talent gitu deh, pokoknya cari-cari semua narasumber semua gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sangat luar biasa ya, itu job desk-nya masing-masing. Ada editing, ada scriptwriter, ada tukang telepon, ada lighting semuanya. Dan ternyata kita
bergerak itu tidak sendirian di balik layar. Tidak mungkin kan betul. acara yang bisa ditayangkan setiap minggu berjalan sendiri gitu. Dan mungkin kalau saya ingin tahu kenapa sih di sekolah harus ada sarana seperti ini gitu. Padahal di sekolah-sekolah lain itu pun paling pentas biasa lah, belum masuk ke ranah seperti ini gitu. Apa sih latar belakang yang yang membuat ini ke tim ini, kemudian Prime Talk ini bisa terbentuk gitu? Iya, omongan siapa atau nggak mungkin kan? Besok ayo bikin podcast, pasang kamera kan nggak seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjawab dari salah satu teman. Salah. Ini. Bang Aldi, silakan. Bang Aldi. Boleh salah satu, boleh perwakilan. Ini yang udah kita omongin kemarin, Fred. Historikal, Iya. yang teknikal, yang saintikal. Oh, oke ya. Karena gue disuruh. Ya, gini ya teman-teman sobat Glory di rumah. Yang pertama sih saya bersyukur karena waktu itu ya, mohon maaf banget. Mohon maaf waktu itu saya bersyukur karena Miss Susi kena COVID. Oh, Ya, beneran. Iya. Kenapa? Karena waktu itu Allah tentu saja kan sayang sama Miss Susi dong ketika kena COVID waktu itu dan sembuh. belum. Oh, belum. Waktu itu begitu Miss Susi kena COVID itu saya didelegasikan untuk ikut raker waktu itu. Oh, gitu. Miss Raldi ikut raker ya, baik saya bilang ikut raker dan ketika raker waktu itu kebetulan lagi menampilkan slide program kerja primary ya kalau nggak salah tuh. Yang banyak itu. iya. Dan saya nggak tahu. Banyak dan sebetulnya pusing kalau kita jabarin satu-satu. Tapi nggak tahu kenapa begitu ngedengar kata-kata podcast waktu itu, langsung ada insight gitu kan. Wah, podcast nih. Makhluk macam apa gitu kan podcast kan, segala macam. Dan waktu itu kalau nggak salah ada kata-kata bahwa sekarang kan zamannya udah ganti dari zaman dulu Media cetak lah dan sebagainya, kita harus baca, sekarang pasang udah baliho dan digital. sebagainya. Dari dulu zamannya sekarang udah zamannya Turnberg gitu. Sekarang udah zamannya Berg yang lain lah ya. Maksudnya udah digital lah gitu, udah bukan lagi cetak. Nah, kita kepikir waktu itu sempat kepikir, wah kayaknya seru nih kalau misalkan emang dibentuk satu tim yang memang podcast, karena memang nggak bisa kan kalau kita cuma memikir doang. Akhirnya waktu itu kebetulan ketemu sama Mr. Freddy waktu itu di awal. Mr. Freddy ini gampang ditemuin. Iya, di ruang guru ada. Iya. Jadi entah karena memang Dan sangat mumpuni pastinya. Jadi karena ada Mr. Freddy waktu itu dan kita pas ketemuan, saya ngobrol dengan beliau langsung nyaut gitu. Oh boleh Mister, ayo kita ini, tapi kayaknya kita butuh orang lagi gitu kan. Akhirnya ketemu dengan Miss Dia waktu itu. Ini kan udah kayak sinetron sih. Kalau dia itu udah kayak sinetron gitu kan. Ya tahu-tahu ketemu aja. Tahu-tahu ketemu aja gitu kan. Tapi nggak sampai kena ajab sih ya. Pas waktu Raka kan emang ada sempat aja kita seru, kayaknya bisa lah kalau kita tuh bikin gitu. Kepikiran aja, terus beberapa hari tuh Israelinya datengin gitu. Gimana kalau kita bikin? Jadi kayak cocok kolab ya. Oh iya. Satu pemikiran lah ya. Jadi choose lah. Mempunyai satu pemikiran yang sama, kemudian mempunyai tujuan yang sama juga, memberikan wadah buat guru dan tentunya buat siswa juga, bahwasanya kita tuh bisa gitu, tidak hanya tampil di sekolah kan gitu, ternyata secara kita masuk ke YouTube dan lain sebagainya tuh bisa. Sama gitu ya. ada juga buat orang tua murid juga. Oh iya, kemarin saya dengar yang ya. episode yang tentang special needs itu sangat luar biasa, yang ditonton ribuan orang kan. Siap. Nah ini juga Mr. Boy nambahin dikit lagi ya. Ini bukan berarti saya seneng Miss Susi kena COVID, bukan ya. Tapi sembuh kan? Sembuh. Finally sembuh. Tapi nanti mungkin ini jadi catatan juga ya. Jadi setiap program raker itu harusnya emang di-share ke semua mungkin ya. Karena bisa jadi dari program itu tuh orang-orang dapat insight baru. Jadi yang tahu mungkin nggak itu doang gitu. Itu sih karena selama ini mungkin kalau waktu itu saya nggak ikut raker terus nggak lihat itu program, kayaknya nggak deh gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini ketika raker program-program apa yang bisa sekiranya di-deliver ke semua teman-teman, terus ada ide apa
tampung aja. Supaya memang ide-ide itu kan dalam tanda petik ya, kadang ada orang yang idenya tuh datang ketika disuruh gitu. Iya, terdesak lah istilahnya. Terdesak, atau kadang misalkan baru bangun tidur gitu kan. Mr. Boy bangun tidur nggak barusan? Iya, tadi saya bangun tidur habis. Jadi ya bolehlah nanti di tahun ajaran baru kalau ada raker atau apa, semua program di-sharing ke yang lain juga, biar teman-teman yang lain juga tahu ada program apa aja yang bisa di barengan dilakukan barengan. Oke, dan tentunya program itu tuh mengikuti zaman ya Mr. Aldi ya, enggak seperti program tahun lalu dipakai terus-menerus gitu. Dan tentunya kita terus berkembang dan mengikuti zaman itu mau dibawa kemana sih gitu. Soalnya pendidikan kan terus berkembang, tidak bisa dipakai secara terus-menerus seperti itu. Oke, itu mantap ya. Ternyata latar belakang dari tim podcast itu sangat bagus sih buat kita ke depannya. Semoga kita terus lanjut lah itu. Tapi itu sih alasan, bukan intinya sih. Alasan intinya apa? Alasan intinya kita ada di new era ya teman-teman. Kita ada di era baru. Kita ada di generasi baru. Generasi yang memang bukan jago di hanya menjawab soal. Mereka butuh ruang buat tampil. Mereka butuh ruang buat tampil, dan sekolah wajib menyediakan ruang itu sehingga mereka itu begitu lapor ke rumah itu bukan lagi ditanya kamu dapat nilai berapa, bukan. Tapi kamu habis ngapain di sekolah. Nah, salah satu yang mereka lakukan di sekolah begitu mereka eksperimen atau apa kan itu ada di pengalaman siswa. Kita tampilin di podcast. Kayak gitu. Kemudian orang tua misalkan nanti ngedenger laporan itu, orang tua juga pengen sharing, bisa tadi seperti yang Mr. Ogat katakan, parent sharing. Dan yang nggak kalah penting adalah kalau guru punya metode, guru punya media pembelajaran dan pengen tampil, ada medianya sehingga guru juga bisa sharing ke guru-guru yang lain. Kita pengen dari Global Mandiri murid-muridnya punya karya, guru-gurunya bisa sharing, dan orang tuanya juga sama bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu ya buat tim podcast ya. Oke, saya sangat terkesima ya dengan jawaban tim podcast. Ternyata sangat mulia. Sangat mulia ya. Oke, saya lihat wadah ini kan sudah berjalan cukup lama ya, 7 bulan. Apakah Prime Talk ini hanya akan mengarah ke sebuah tanya jawab, atau cuma wadah untuk ngobrol atau sharing sesuatu, atau mau dibawa ke adanya kuis, terus ada pentas atau sesuatu yang berbasis online, sehingga kuis-kuis atau sesuatu yang baru itu bisa tampil lagi gitu, tidak hanya podcast gitu. Gimana? Ada tanggapan? Pertanyaan sulit nih. Dari tadi nih kita mikir sebenarnya. Sebetulnya kalau dari dari awal perbincangan memang ini lebih ke podcast ya, awalnya kan podcast kan Prime Talk gitu, ngobrol. Tapi memang kan kita di dalam wadah YouTube channelnya SDS Global Mandiri, which is di dalamnya itu ya banyak macam-macam. Nah, mungkin Prime Talk itu sebagai kayak corongnya gitu loh, Sir. Jadi eventnya bisa banyak banget, bisa kayak kita kemarin ada halal bihalal, ada macam-macam lah, itu kan platformnya anak-anak kan. Nah, gimana supaya itu juga orang-orang tahu ya corongnya Prime Talk ini gitu. Jadi kayak ya orang-orang dulu pasang baliho, kita digital lah gitu. Ya, istilah kata Prime Talk itu seperti payungnya ya, yang menaungi banyak aktivitas kegiatan yang lain gitu. Mungkin dari Mr. Boy kali ada yang mau nambahin kali? Ya, kalau buat aku sih ya Prime Talk ini sebagai inspirasi buat orang-orang agar dapat mengambil pelajaran dan mengambil ilmu, manfaat dan sebagainya dari Prime Talk ini. Lebih ke situ kalau menurut saya. Dan saya setuju sih, seharusnya kalau bisa lebih berkembang lagi, apalagi mengingat dari acara TV sekarang kan mulai tidak jelas, banyak sinetron, banyak prank-prank, dan apalagi nanti kamu di ini loh. Ini emang fakta gitu, emang fakta. Nggak sebut merek ya? Enggak, TV. Banyak acara yang kurang pantas ditonton lah buat anak-anak, dan Prime Talk itu mungkin ya walaupun belum besar, ya sebagai salah satu wadah buat anak untuk melihat bahwasanya oh ini loh ada sesuatu yang bagus yang layak ditonton gitu. Dan eranya kan juga sekarang rating TV kalah kan sama rating YouTube. Ini yang harus kita kejar gitu. Dan memang sebetulnya sekolah kita itu
termasuk sekolah banyak event ya Mr. Douglas ya. Iya. Iya. Jadi pada saat terjadi pandemi itu kayak berasa kayak banyak yang Iya, hilang gitu. kita tuh Nah, dengan adanya YouTube channel ini SDS Global Mandiri Cibubur, terus dengan adanya podcast Pemprov, mudah-mudahan sih bisa memfasilitasi itu Iya. sih, memfasilitasi guru-guru untuk berkarya, anak-anak untuk perform dan berkarya, orang tua untuk sharing, semuanya. Iya. Oke. Karena memang podcast ini benar dikatakan teman-teman ya. Jadi memang ini wadah karena memang SDM kita Sekolah Global Mandiri ini dari murid-muridnya, dari orang tua, gurunya itu semuanya bisa kita pelajari dari situ, dari pengalaman mereka, dari prestasi mereka. Itu sangat berpengaruh dan mempengaruhi orang lain. Jadi ini bagus sekali ini Prime Talk ini, semoga ini nih kita tetap lanjut gitu. Iya, harus dong. Jangan lupa ya, terus like. Karena banyak yang akan tetap kita pelajari dan macam-macam topiknya. Jadi terus dukung aja deh pokoknya intinya kita ya. Oke, sangat luar biasa ya dari tim-tim kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, subscribe juga, follow Instagram kita Sekolah Global Mandiri Cibubur dan juga YouTube channel kita apa di bawah ini? SD Global Mandiri Cibubur. Oke, mantap ya. Lanjut ya? Lanjut. Boleh. Kita udah bicara. Ini belum apa-apa, Mas, masih masih panjang ini. Iya, ini 350 pertanyaan. Kita biasanya 2 jam. Oke, kita sudah bicara visi misi, latar belakang, kemudian setiap job desk pastinya punya kesulitan masing-masing nih. Mungkin ada salah satu sharing nih. Aku susah nih. Semuanya minggu depan aku harus membuat sesuatu nih, udah ada project, tapi minggu ini masih buta nih, belum ngapain. Mungkin ada pengalaman yang mau di-sharing nggak seperti itu? Coba editor Mungkin ada editor ya. Paling beratnya emang berat. Bisa dilihat dari wajahnya. Wajah-wajah penuh beban. Ya kalau editor mah memang bebannya adalah pasti semuanya ke editor. Ketika orang-orang udah selesai, ya udah action udah sampai ya kita yang PR-nya kan editnya gitu. Yang mana yang harus di-cut gitu. Memang yang paling ingat banget waktu episode 1 episode kedua. Gimana sir? Bisa sharing, bisa cerita. Ada bagian gue deh ini harus minjem lampu pas ronda itu ya nanti ceritain Ya makanya jadi pas kalau yang waktu episode pertama ya kita bahasanya masih nomaden. Iya. Kita belum punya ruangan ya, belum ada seperti ini, belum ada studio. Sampai kita pokoknya H-1 gotong-gotong kursi lah, gotong-gotong meja tuh, terus gotong-gotong mic sama mixer dan Ke lantai berapa? Ke lantai 4. Itu pengorbanannya ya. Aja 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 gitu aja gitu. Nah itu H-1 kadang ya yang ngangkut-ngangkut ya cuma berdua. Kemana ini tim yang lain ini cuma berdua? Kita saling melengkapi. Ya misalnya ya kita saling tahu lah, misalnya ada ya pasti kegiatan dengan kelas, pasti dengan vice principal masing-masing gitu. Kita bisa ya memang harus yuk sekarang ya. Terus saya kan memang otomatis all day ya di sini gitu, dan saya siap. Wah, H-1 nih kita. Udah, yuk siapa yang ada? Yuk, udah kita gotong. Nah, itu pas episode 1, episode 2, yang episode 2 yang lebih grande lagi. Itu yang hujan-hujan bukan sih? Terus Oh, lantai 4 ya. Belum ada mixer lagi. belum ada misal, belum ada peredam. Mic-nya belum ini, suara hujan masih Suara hujan udah kayak lotak. Waduh. Tapi intinya tetap lanjut ya, Sir. Tetap lanjut, Itu bukan tetap halangan lanjut. lah gitu. Memang itu tantangan ketika suara noise segitu besar, kita harus benar-benar surprise suara noise-nya sampai gak kedengaran ya. Ya puji Tuhan sih ya memang ada sedikit kedengaran, tapi ya sedikit sih gitu. Itulah ya untuk dari editing ya, dan terus selainnya kita masih tetap belajar bagaimana mengedit, bagaimana ya saya yakin juga editor teman saya juga backgroundnya juga gitu, Sama ya ceritanya ya. backgroundnya kan bukan bahasanya, kita bukan kameramen gitu, bukan editor, tetapi kita mau belajar gitu. Masih Intinya itu sih, Sir. ya masih banyak ya istilahnya
dia pasti ada kekurangan dan kelemahan. Dan kalau misalnya ada kualitas-kualitas yang kameranya berubah, teman-teman, ya bersyukur sudah ada satu kamera yang bagus. Oke, itu ya, mungkin ada yang mau pasang sponsorship atau mengendorse kami, bisa kontak nomor yang ada di bawah ini ya. Biar Kalau ada podcast kamera yang nggak dipakai ya, atau mubazir kan. biar podcast Prime Talk ini terus berkembang dan terus maju ya, tentunya bisa menampilkan kualitas yang lebih baik gambarnya, mic dan sebagainya. Oke, lanjut, mungkin ada cerita lain nih selain dari Mr. Freddy nih. Ada lagi nggak? Cerita-cerita unik Sama vice principal terus harus boleh edit atau apa? Mungkin dari nulis, gitu. dari scriptwriter, minggu depan tema halal bihalal, hari ini nulis Natal, nggak ada? Ya, Ada ya? tim color dulu deh. Ya, kalau hambatan dari tim color yang untuk menghubungi narasumber, host gitu, karena kadang kita melibatkan guru juga, parent sama murid ya. Jadi itu memang terus juga karena kita harus mencari related sama konten kita. Jadi murid mana yang memang Berkompeten. iya di konten tersebut nyambung gitu. Jadi kita memang butuh source ya, sumber daya manusia itu biar nyambung gitu. Nah itu emang harus dicari, terus kita hubungi. Kadang juga kalau lagi ini cakep ini match Bagus. gitu, Oke. waktunya juga nyambung gitu ya. Jadi cepat bisa dapat dan oke juga disetujui oleh parent. Jadi itu cepat. Nah, memang biasanya juga kita berhubungan terus sama semua nih yang punya. Pokoknya dari primary itu kita tanya dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa nggak gitu. Supaya Jadi hubungan menghasilkan- juga sama guru kelasnya juga Iya. kita itu terima kasih sama guru-guru kelas tuh. Jadi kita jadi Mendapatkan lah, oke, cepat ya. dapatkan itu narasumber dan host itu. Nah memang kadang kita tidak bisa ini ya waktu itu kadang nggak pas. Iya, Nah, itu yang jadi kendala sih. Oh, jadi kendala. Nah, itu Tapi salah nanti kita satunya tinggal di episode switch Rocket, aja. Saya potong. Nah, ada satu waktu episode ketika hari H ternyata anaknya nggak bisa datang, dia harus online. Oh gitu. Mikir. Iya. Gimana caranya? Iya. Harus Zoom ya Surya. Karena kita kan masih Betul. ini pandemi waktu itu. Ya semoga Iya. sih ke depan nggak ada pandemi, jadi kita lebih luas lah ini. Terus kalau masalah tadi awal-awal memang kita perlu juga info ya kepada Sobat Glory bahwa memang di awal-awal itu kita apa adanya dan di mana-mana aja. Iya. Ya. Saya Maksud- menyaksikan itu. Peralatannya kita pakai lampunya itu lampu itu kita lightingnya itu benar-benar Tiangnya tiang bendera. tiang bendera di lakban pakai lampu pos ronda. Oke. Terima kasih kepada Pak RT dan jajarannya RT 3 Desa Nagrak. Iya makasih. Lucu banget. Masuk nih lampu. Iya betul. Oke, terima kasih Pak RT ya telah mendukung Prime Talk. Yang belum mendukung, mari kita dukung acara ini supaya terus maju ya Prime Talk ya. Terus lanjutin ya. Boleh, Sir. Kita terima kasih makin kesini banyak bantuan ya dari Orang tua murid juga, dari PAB guru. juga. Jadi sedikit-sedikit harta bendanya sudah mulai ada nih. Terima kasih. Amunisi semakin Amunisi. banyak-banyak. Oke, itu sih dari Oke, pengalaman dari saya. cerita sangat menarik ya dari Mr. Rogat. Diambil dari tadi berkata dari narasumber yang dipakai di Prime Talk kan biasanya ada murid, terus ada guru juga, dan harus mencari di mana sih ini yang bagus tuh yang seperti apa, berkoordinasi. Ada nggak sih tahu-tahu datang nih udah di briefing bagus, pas datang anaknya nggak mood nih, nangis lah atau apa, itu pernah ada kejadian nggak sih Miss? Tahu misternya? Kayaknya curhat tuh kayaknya. Nggak, saya kan belum pernah. Saya pernah kan waktu itu sempat ngambek terus mobil kan, Sir? Oh iya, Iya saya kan? kurang tahu Miss. Bukannya ikut gendong. Gitu. Ya kalau kayak gitu-gitu wajar sih anak-anak. Ya paling Apalagi anak primary ya. guru-gurunya lah yang support banget lah untuk bantuin anaknya untuk tetap lebih semangat lagi gitu. Kadang-kadang anak-anak itu kan kalau misalnya gurunya ikut support tuh jadi lebih semangat gitu. Iya. Meskipun dibujuk-bujuk sama orang tuanya gitu kan. Tapi kalau ada gurunya ikutan bujuk, Jalan ya, Iya. ke jalan ya, walaupun ya begitulah gitu. sempat sih kita H-1
sakit juga ada, maksudnya kayak hostnya waktu itu orang tua Kalau sakit. seperti itu gimana mis langkah yang diambil semuanya? Besok ada acara orang tua atau murid sakit atau kok mencari host baru atau narasumber baru atau di cancel? Kalau host mungkin lebih gampang, tinggal kita cari aja sih yang ada dari kita, kadang-kadang kita Ya, aja gitu. cap cip aja lah. Odong gitu. Tapi kalau narasumber, kalau memang bisa dididak ya dikurangin. Kalau enggak ya kita cari siapa yang bisa saat itu yang sesuai tadi. Oh iya. Gitu. Mantap ya. Oke, selanjutnya. Kita udah ada 30 episode dan terus berjalan. Mungkin ada nggak sih episode-nya yang paling spesial nih? Paling bagus nih. Ada yang punya memori itu nggak sih atau momen-momen di situ? Mister Tatang. Kayaknya Mister Tatang paling Dari tahu. konten aja, konten tuh biasanya dari kontennya. Iya. Kontennya boleh. Oh, saya. Pak Camas. Karena sering merhatiin viewer ini. Iya. Tatang ini. Wah, ini keren. Ah iya, Mister Tatang. Enggak, kalau menurut saya sih konten-kontennya bagus-bagus ya, karena saya Satu aja yang paling disuka. paling suka apa ya? Ini mah kita berbicara objektif ya, karena kesukaan kan ya tergantung selera masing-masing Iya. kan gitu. Saya sih yang itu, yang esensi itu, karena banyak Viewersnya gitu ya, ya. terus talentanya juga kan di situ ditampilkan juga. Ini aja nih, saya sharing untuk menulis skrip ya. Oh boleh silakan. Sedikit. Bebas di sini mah. Karena itu tantangan pertama. Saya itu sebenarnya lebih senang menyatakan daripada menuliskan ya. Kayak gitu. Jadi ini tantangan pertama ketika Mr. Aldi Ternyata nulis gitu. saya Challenge. mempercayakan saya untuk menulis. Jadi yang pertama yang saya pikirkan, karena tamunya itu beragam ada siswa entah parent gitu. Jadi bahasanya itu saya lebih sulitnya itu menyederhanakan bahasa yang istilahnya cocok untuk anak-anak gitu. Jadi ya itu sih tantangan dalam menulis skrip itu. Jadi belajar juga dari Miss Wantri ketika menulis skripnya itu kata-katanya yang cocok untuk siswa, yang cocok untuk parent gitu. Selama episode dari awal sampai akhir, pengalaman nulis paling susah pas episode apa sih, Zat? Halal bihalal kah atau Natal atau Apa ya itu apa? Waisak ya. Oh, pas Waisak. Kenapa, Zat? Karena saya kan muslim ya. Oh, muslim. Pertama saya observasi dulu ke guru Agama Buddha. Agama Buddha. Oh, Pak Jalu ya, Pak Jalu. Ya takut salah dalam itu perayaannya itu. Kalau yang paling susah sebenarnya nggak ada hal yang memang mungkin susah tapi tetap bisa kita atasi ya. Nah kan kita sekarang itu zamannya digital, kita bisa lihat juga contoh dari teman-teman yang podcast lain, podcast yang lain juga gitu. Tapi bukan berarti kita harus sama kayak mereka gitu ya. Betul lah. Karena kita emang segmentasinya adalah lingkup sekolah kita ya teman-teman ya, parents kemudian teacher sama students gitu. Justru yang paling asik di sini, Mr. Tatang nanti tambahin, boleh Miss Wantri juga tambahin dalam nulis skrip adalah kita tuh terdidik untuk mengobservasi. Tuh. Karena kan kita harus ngamati dulu kira-kira trennya apa. Meskipun nanti Miss dia boleh ditambahin alurnya. Jadi alurnya itu kan ide itu lahir kalau misalkan udah ada tahu dulu kita mau ngomongin apa nih gitu kan ya. Iya, biasanya tuh aku tuh bikin jadwal dulu, terus habis itu diskusi ke teman-teman. Nih kira-kira kita mau ngomongin apa nih? Terus aku susun jadwal. Jadi teman-teman brainstorming semua temanya apa, terus aku susun jadwal. Ya kayak alarm aja sih aku jatuhnya, nyusun jadwal. Habis itu nih siapa bagiannya siapa gitu. Habis itu diingetin, kadang-kadang kan karena kita sibuk ya sambil ngajar segala macam. Sama seperti saya tadi. Iya. Sempat jadi lupa, tapi untung ada tim caller ya. Terima kasih tim caller sudah telepon saya untuk hadir di podcast ini. Nah itu tantangannya ya. Iya, Tapi kalau yang paling yang paling susah itu sebenarnya ketika kita mau nulis sesuatu yang kita pikirin, karena keterampilan menulis itu nggak gampang ya, keterampilan menulis itu. Jadi kita terbiasa observasi, abis itu kita ngedata juga. Waktu itu sempat saya agak beberapa kali agak kebalik-balik tuh kalau misalkan untuk games ya. Ada yang kadang-kadang gamesnya itu mungkin kalau kita salah itu buat orang dewasa kan nggak cocok ya buat anak-anak gitu ya. Terus games anak-anak juga kurang greget kalau dimainin sama orang dewasa. Tapi dari itu semua kami menjadi orang yang belajar. Iya. Di tim ini kami menjadi orang yang belajar, sehingga antar satu dengan yang lain itu kayak misalkan udah ada nih kita mau syuting apa.
langsung ya kontak ke teman-teman yang talentnya siapa nih, kita nyari gitu. Belusukan ini kan sampai ke RT ini. Iya, makanya tadi Pak RT nabrak sampai minjemin bola lampu. Nah itu gara-gara tim color ini. Poros terdepan ujung tombak. Misalnya ngomongin satpam. Iya. Boleh nih, boleh. Nah, jadi emang alurnya ya teman-teman Sobat Glory ya, alurnya emang nggak mudah sih. Iya. Tapi karena kita kerja tim, alhamdulillahnya semua bisa itu dengan baik. Satu suara, satu pemikiran, satu pekerjaan, semua jalan ya. Sebenarnya nggak satu suara juga. Padahal sudah saya bikin positif. Kan harus ada do re mi fa sol. Iya. Biar jadi nada yang indah. Oke, mantap ya. Kak, tolong ambilin minum Kak. Kalau host yang lain kan nggak punya asisten ya, saya punya Kak. Oke, terima kasih. Saya minum dulu karena saya haus. Kak, terima kasih. Maksudnya setiap episode butuh konsumsi. Bukan seperti itu. Oke, lanjut ya. Tadi betul aku setuju dengan pemikiran dengan tim. Bahwasanya saat kita menonton sesuatu itu mereka terkadang ini videonya jelek, ini suaranya kedengeran. Tapi mereka nggak lihat nih proses dari awal ide, terus dari proses digodoknya sampai muncul di YouTube itu seperti apa gitu. Makanya sebelum kalian ngomong sesuatu harus tahu prosesnya ya, jangan asal jeplak kalian yang di belakang. Ini susah. Nah itu mengenai itu juga ada ceritanya Mr. Freddy ya. Jadi kita mulai datang tuh harta benda, saking canggihnya ternyata ada beberapa episode tuh harus di retake karena nggak masuk. Bahkan take down. Karena harus ada yang harus kita juga belajar di situ. Apalagi alat-alat sekarang kan, kita harus menyesuaikan kan. Iya. Biasa pakai lampu RT, pakai lampu sorot. Nah itu. Tapi alhamdulillah baik hostnya sama narasumbernya fair, dan orang tua muridnya sendiri disuruh retake mau. Terima kasih banyak. Iya, seperti itu ya. Sangat luar biasa. Tapi sekarang udah canggih, tenang, udah canggih. Ya, saya sudah jelas nih. Nah, ngomongin canggih, mungkin Mr. Freddy bisa dijelaskan nih alat-alat kita yang sekarang tuh gimana sih prosesnya sehingga ini Mr. Freddy adanya yang sekarang, dan kita harus berterima kasih ke siapa sih teman-teman ya kan dengan peralatan yang canggih itu. Ya, sekarang kita sudah punya satu kamera. Boleh sebut merek gak sih? Boleh dong. Siapa tahu kita di endorse Canon. Langsung ya. Halo Canon endorse kita. Salah satu podcast terbaik di Kabupaten Bogor. Siap benar. Ya, itu adalah Canon EOS M6 yang sedang menyorot Mr. Moyo. Lalu di tengah ini kalau di tengah ini masih pakai handphone. Ini kadang kita ganti-gantian, kalau nggak handphone saya, handphonenya Miss Dia. Tapi sekarang karena handphone saya bisa masuk ke Saramonic, nah itu akhirnya pakai HP saya. Jadi kalau misalnya ada rada-rada ya burik-burik dikit lah. Maaf, HP saya juga jadul. Bukan apa sumbernya burik ya, bukan. Ini tuh tentang keikhlasan gitu. Kalau nggak ada itu ya nggak jalan. Laptop belum disuruh. Ya, laptop ya bersyukur puji Tuhan dapat support dari sekolah. Terima kasih sekolah. Halo, makasih Sekolah Global Mandiri. Kalau misalnya Asus apa, Sir? Asus apa? Asus TUF Gaming. Oke, ayo Asus endorse kita. ROG, jangan lupa masuk Asus. Ya, kalau kamera dari parent PAB. Wih, Thank you. terima kasih Pak Beng. Sama Saramonic dan juga lampu tembak. Oke. Thank you juga buat Mr. Yudi yang sudah membuatkan itu terjadi. Terima kasih Mr. Yudi. Harusnya dia datang ya, harusnya ya. Oh tadi itu izin main bola. Buat Mr. Yudi terima kasih. Ternyata dia hanya main bola, ternyata mensupport kita dengan sangat baik ya. Thank you buat Mr. Yudi ya. Dia di baliknya layar. Dari balik layar di baliknya layar. Nah, ini juga kalau dulu kan belum ada tulisan ini tuh. Ini sangat jelas sekali tuh. Kalau dulu masih backgroundnya itu kelas-kelas gitu. Iya. Bahkan ada episode berapa yang kalau tidak salah tuh belakangnya tuh whiteboard. Kan whiteboard itu glowing ya. Iya, jadi mantul. Lemari ya. Oh iya. Whiteboard. Whiteboard. Karena ada saya.
Nah, terus lagi juga ngerekam. Ada muka saya. udah itu, tapi makasih banget ya PIB udah ada tulisan jadi Prime Talk lebih pink. Dan gara-gara pandemi juga kita bisa bajak ruangan ini ya. Iya betul. Ini harusnya ruangan meeting jadi ruang talk. Harusnya ruang audiovisual. Oh iya, ruang Audiovisual. betul. Karena udah nggak pernah dipakai pandemi, akhirnya kita bajak jadi studio Prime Talk. Dan tentunya tidak hanya SDM juga, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, banyak background juga, peralatan juga harus mumpuni juga supaya audio kemudian gambar itu yang ditampilkan juga sangat bagus ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Masih jam berapa ini, baru jam berapa sih? Berapa menit? Eka? Oke, kembali lagi ke segmen 2 dengan saya Mr. Moyo, host magang, dan tentunya kembali lagi dengan teman-teman Prime Talk ya. Kita habis makan terus minum, istirahat sebentar ya, dan kembali lagi. Bingung nih mau nanya apa nih. Mungkin saat kita bicara podcast ya, tentunya kan podcast di Indonesia, tentunya di YouTube kan juga sudah sangat besar. Apalagi banyak-banyak podcast bagus, tapi podcast di bidang pendidikan tentunya tidak terlalu banyak tuh di situ. Itu merupakan salah satu terobosan juga, bahkan kita tuh bisa masuk tuh di bidang ini nih. Tapi pernah kepikiran gak sih, kita kan punya views ya, so-so lah gitu, tapi di hati yang paling dalam nih, pernah ada kata gak sih, wah aku udah bikin capek-capek tapi masih gini aja yang nonton gitu tuh, ada yang mau diungkapin? Maksudnya kontennya? Ya enggak sih, gini loh. Maksudnya aku Views-nya mau menjawab gitu. dari segi Oh boleh sir, konten. silakan. Jadi kan misalkan gini deh, teman-teman udah bikin makanan nih ya, enak banget makanannya gitu, tapi tahu-tahu orang-orang begitu nyicipin kayak Chef Juna itu, begitu nyicipin diludahin lagi gitu ya. Ada yang dibuang ya sir? Iya, ada yang dibuang, padahal itu bikinnya luar biasa. Nah itu juga yang kita rasain kayaknya ya, Mr. Datang, Miss Wantri juga. Jadi kalau kita bikin ini gitu, skrip gitu, saya bikin skrip rata-rata di atas jam 12 malam, sambil memandangi langit. Bangsa nokturnal. Kayak kelelawar ya Mr. Ogat ya. Mempunyai itu kan apa ya namanya tuh, memang butuh pemikiran ya, butuh pemikiran lebih. Nah ketika kita udah bikin, tahu-tahu mungkin viewsnya yang tadi dibilang itu agak ya belum sesuai harapan dan lain sebagainya. Saya ngasih alasan filosofis aja. Yang pertama waktu itu ini Bu Diah ini pernah ngomong sesuatu, mungkin dia nggak inget kali ya, tapi bagi saya itu ingat sih memorable gitu ya, ya memorable. Ada satu hal yang dia bilang gini, sebenarnya channel kita ini, Prime Talk ini mau apa? Mau banyak viewsnya, ya kan? Mau banyak subscribernya, mau banyak komen atau apa? Atau sebenarnya kita mau menyajikan sebuah konten yang itu tuh membawa kebermanfaatan gitu, meskipun hanya untuk lingkungan kecil aja gitu. Nah saya bilang kalau cuma yang pertama tadi kayaknya enggak, tapi kayaknya kita ke yang kedua gitu. Nah artinya bukan berarti kita nggak mau views banyak ya, bukan ya? tetap subscribe ya, biar buka AdSense. Tapi filosofisnya adalah bahwa ya udah kita jalanin aja, bikin yang terbaik dulu. Habis itu mungkin nanti datang sponsor atau apa itu soal nanti. Karena waktu itu pun kalau tidak salah ya, sponsor udah banyak juga lumayan ke kita gitu yang ada. Terus bantuan dari PIB juga ada, dari dari parents yang lain yang memang anaknya diundang ke sini juga ada, dan beberapa tawaran yang lain juga boleh. Tapi kan kita punya standar, maksudnya punya long plan ya. Mungkin tahun pertama kita baru seperti ini gitu kan. Nanti di tahun kedua siapa tahu di belakang udah ada Close the Door Deddy Corbuzier gitu kan. Boleh sir, kita kolaps kemana-mana ya. Kita kolaps soalnya kalau kita sudah bicara digital itu sudah tidak ada batasan gitu. Betul. Oke. Mengenai tiada batasan, apa ada rencana nggak sih ke depannya? Bahasanya kita kan untuk bintang tamu dan narasumber kita masih lingkungan global mandiri nih. Ada rencana collab dengan sekolah lain, ada nggak? Jadi saat kita collab sama dengan SMP atau SMP yang lain, mereka itu juga tertarik nih dengan kita nih. Ada arah ke sana nggak sih? Nah pertanyaannya sekolah lain punya nggak gitu? Gini sir. Gitu. Bercanda. Dalam artian kita mengundang dari sekolah lain, semuanya kita berada di lomba yang sama nih, semuanya kita katakan Jismo atau apa. Ternyata yang
yang goldnya yang ataunya dari sekolah lain kita undang atau apa gitu, pernah ada arah ke sana nggak sih Sar? Gimana kuling-kuling talent? Mungkin dari ini kan urusan yang telepon birokrasi, lobby ini mungkin dari Miss Shirley atau Serogat mau dibawa ke sana nggak sih? Atau mengundang pakar-pakar dari luar, mungkin Pak Nadim Bisa aja nonton. ya, bisa aja misalnya ini ya. Ada di episode yang kemarin itu tentang Lebaran. Dari mana Is? Mau kalau boleh tahu bintang tamunya? Oh, dari Ustadz dari SH. Oh, dari SH. Dari gedung sebelah. Kemudian pernah ada juga kita mengundang psikolog, itu juga dijembatin juga sama PAB. Itu ada psikolog yang juga ikut sharing di sini. Gitu. Jadi sudah ada sebetulnya Sir untuk mengundang narasumber dari luar. Tapi mungkin kalau dari sekolah lain memang belum ada ya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu nih kan. Iya, kita collab kan juga bisa gitu. Karena memang untuk saat ini kita masih terbatasi ya pandemi? Kondisi masih pandemi. Tapi beruntungnya salah satunya kita di bidang pendidikan dengan siswa nanti setiap baru tahun ajaran baru, parent juga baru. Terusnya juga ke depan mungkin kita yang baru. New normal ini kan kembali normal. Kayaknya semua kegiatan akan kembali crowded ya, dan itu akan konten-konten baru dan semua itu kolaborasi itu sangat mungkin sekali. Iya. Jadi kita tunggu aja deh nanti. Seru deh pokoknya. Ya apalagi udah. Dan begitu juga guru ya, dalam artian kita SDM kita akan ada baru. Nah, tadinya memang kita di awal-awal tuh cuma beberapa kita ya, tapi kita rasa dengan perkembangan ini makin ke depan tantangannya nih tantangannya. Jadi kita juga nambah ini ya, nambah tim jadi nambah member dan untuk makin kita makin inilah solid, makin hebat nanti. Iyalah, harus begitu. Oke, tadi bicara viewers saya teringat kata-kata Ghazali yang NFC-nya sampai miliaran. Dia itu mengupload foto dia ke NFC itu dari 2017 kalau nggak salah. Dia terus upload, mau itu sampah atau apa dia terus upload, tapi at the end goals-nya itu dapat gitu loh. Dia mendapatkan foto dia yang dipajang bersama CryptoPunk dan konten-konten NFC lainnya, bahwasanya harga muka dia selfie dia itu 100 juta gitu. Makanya ini menurut saya Prime Talk ini harus terus berjalan, walaupun nanti ganti member atau apa jangan peduli, terus berjalan karena goals kita itu masih panjang di depan gitu. Siapa tahu ya kalau yang Maha Kuasa memberi rezeki pastilah ada goalsnya yang kita dapat dan kita semua bahagia. Dan tentunya yang paling penting adalah murid-murid kita, guru-guru kita punya wadah untuk ngobrol, untuk mengekspresikan diri dengan apapun bidangnya yang masing-masing. Bidangnya masing-masing. Oke, sekian saja itu podcast Prime Talk dari kita. Gitu doang. Udah. Mungkin lagi kedepannya kita ada tim marketing yang memblow up ini semua. Bahwasanya jadi kita tidak bergerak sendiri gitu. Kita udah di belakang menjadi tombak yang sangat bagus, tapi ujungnya nih kita jujur masih butuh bantuan. Untuk semua guru, semua karyawan, jangan lupa share ini semua atau dengan cara apalah tim marketing supaya ini tuh bisa tahu nih seluruh Indonesia tuh tahu gitu. Ya. Nah, itu kan berkaitan nanti dengan konten. Iya. Miss Wantri pengen bikin konten tentang apa? Maksudnya kalaupun misalkan kita ngundang itu, paling pengen tuh bikin konten tentang apa? Apa ya? Mungkin yang dunia kreatif dan entrepreneur. Kayaknya lucu tuh kalau kita bisa undang public figure dari sekolah global mandiri atau dari luar gitu ya. Bisa juga kayak dari Kementerian Kemenparekraf itu staffnya gitu kan, itu kan juga seru lah ya gitu. Siap. Ini siap untuk belusukan. Kembali lagi tim lobby. Terus kayaknya calon kru nih. Magang dulu lah. Oke, saya tetap menjadi kru magang. Jadi host magang selama. Gajinya gede juga. Pokoknya kalau yang konten-konten receh bisa calling saya. MOU-nya. Apalagi nanti sebentar lagi
Ini udah ada sekretaris pribadi. Ya Pak Eka ya. Nah nanti nanti di tahun ajaran baru ya teman-teman, ini kita sekalian sounding ada program yang nanti mungkin ada baru, yaitu programnya adalah kita jaring aspirasi. Jaring aspirasi itu nanti kita akan sebar Google Form ke parents ya kan, supaya parents ngisi beliau itu Maunya di bidang apa gitu ya. Mau Terus ngisi, nanti Tinggal kita nebar jalan, tinggal ngambil ikan. nanti topik yang kira-kira dipengenin sama parents apa gitu kan. Pokoknya feel free orangnya. aja, silakan. Ini wadah kita, jadi monggo buat baik sendiri atau rame-rame nggak apa-apa ya. Misal parent-parent satu komunitas gitu mau curhat di sini mau mau ceritakan tentang kegiatannya, monggo aja. Ini mah wadah kita bersama gitu. Atau yang punya komunitas unik-unik gitu Iya. ya, Sar, ya? Iya, boleh. Menarik. Boleh. Komunitas reptil, komunitas harimau, komunitas apapun boleh masuk. Komunitas kucing juga boleh. Kita wadahi semuanya. Soalnya di Prime Talk ini tidak ada batasan, cuma ada batasan norma ya. Asik. Batasan waktu juga. Iya, batasan waktu. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa tetap komen, like, subscribe, share semuanya YouTube kita SDS Sekolah Global Mandiri. Jangan lupa dukung terus kita untuk terus menonton. Jangan skip iklannya kalau sudah ada iklan. Oke, terima kasih tim podcast. Selamat buat semuanya. Saya Mr. Moyo, host magang, pamit undur diri.